Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya perwakilan dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan mata kuliah manajemen peserta didik yang diampu oleh dosen kami yaitu Dr. Anda Jumjum Norbenti MPD dan Ibu Dr. Rohmawati SPD MPD. Hal yang akan kami bahas adalah mengenai sistem tingkat, sistem non-tingkat, dan sistem kredit semester. Berikut adalah anggota kelompok kami. Yang pertama, Anggil Laila Effendi dengan nomor induk mahasiswa 210131600811. Yang kedua adalah saya sendiri Ayuni Linda Agustina Sari 210131600802. Yang ketiga ada Devina Intan Kartika Putri dengan nomor induk mahasiswa 210131600877 dan Fadria Zanuba Kafsah dengan nomor induk mahasiswa 210131600874. Yang pertama adalah sistem tingkat. Poin yang akan bahas dalam sistem tingkat adalah alasan dan batasan sistem tingkat. Sistem tingkat merupakan suatu penghargaan kepada peserta didik setelah memenuhi syarat atau kriteria dan waktu yang telah ditentukan dalam bentuk kenaikan satu tingkat ke jenjang yang lebih tinggi. Peserta didik yang telah memenuhi syarat, maka peserta didik tersebut akan dinaikkan ke tingkat selanjutnya. Alasan diterapkannya sistem tingkat yaitu adanya asumsi kesamaan, selain itu juga karena terdapat efisiensi pendidikan di sekolah tersebut. Kesamaan seperti waktu penerimaan peserta didik di sekolah tersebut, penempatan peserta didik di kelas yang sama, dan angkatan tahun yang sama dengan peserta didik lain. Itulah yang menempatkan mereka pada tingkat yang sama. Dan pelayanan peserta didik bisa dilakukan bersama-sama menggunakan sistem tingkat akan lebih efisien dan lebih baik, sehingga mengurangi pemborosan di bidang tenaga dan biayanya. Yang selanjutnya adalah kelebihan sistem tingkat. Yang pertama adalah dapat dijadikan sebagai tolok ukur untuk merekayasa belajar peserta didik. Karena kenaikan tingkat adalah sebuah imbalan atas perjuangan peserta didik dalam belajar dan bisa memacu untuk belajar lebih giat lagi. Yang kedua adalah efisien karena sistem pembelajaran sistem tingkat bersifat klasikal. Yang selanjutnya adalah sifat sosial pada diri peserta didik tetap tinggi karena mereka sama-sama mendapat pelayanan dan materi pembelajaran yang sama di tingkatan tersebut. Dan yang selanjutnya adalah proses pengadministrasian karena mereka berada di satu tingkat yang sama dan program pendidikan yang sama. Dan yang selanjutnya adalah kekurangan sistem tingkat. Yang pertama adalah peserta didik yang tidak naik tingkat akan menghadapi persoalan-persoalan akademik dan psikologis. Yang kedua adalah peserta didik yang lebih pandai dari yang lain menjadi tidak sabar peserta didik lain yang kemampuannya lebih rendah. Sedangkan peserta didik yang memiliki kemampuan lebih rendah mengalami kesulitan dalam mengikuti pembelajaran karena mereka adalah kurangnya adanya kompetisi di antara peserta didik, sehingga peserta didik kurang memiliki semangat dalam berkompetensi bersama teman sekelasnya. Yang keempat adalah sistem tingkat hanya akan lebih menguntungkan peserta didik yang memiliki kemampuan menengah, karena mereka akan menjadi ukuran dalam pelaksanaan proses belajar mengajar di kelas. Yang selanjutnya adalah pertimbangan kenaikan tingkat. Beberapa pertimbangan kenaikan tingkat, yaitu ada prestasi yang bersangkutan. Prestasi yang dicapai pada tingkat sebelumnya berpengaruh pada kemungkinan peserta didik untuk belajar dengan baik pada kenaikan tingkat atasnya. Jika peserta didik sudah mencapai rata-rata kelas, maka ia layak dinaikkan. Tetapi jika peserta didik masih di bawah rata-rata, maka ia masih belum bisa atau belum layak dinaikkan kecuali ada pertimbangan tertentu yang membolehkan.
Yang kedua adalah waktu kenaikan kelas. Jika peserta didik sudah memiliki kemampuan untuk menaikkan kelas, namun masa kenaikan kelas belum waktunya, maka peserta didik tidak boleh atau tidak mungkin dinaikkan sendiri. Hal ini merupakan salah satu konsekuensi dari adanya sistem tingkat yang bersifat klasikal. Yang ketiga adalah persyaratan administrasi atau administratif sekolah, yaitu kecukupan kehadiran peserta didik dalam pelajaran di dalam kelas juga mempengaruhi kenaikan tingkat seperti peserta didik. Meskipun peserta didik segi waktu sudah memenuhi syarat untuk naik kelas, akan tetapi jika peserta didik sering meninggalkan jam pelajaran atau tidak hadir di dalam kelas, maka ia akan tetap dianggap bolos atau tidak hadir. Hal tersebut akan berpengaruh pada proses kenaikan tingkat peserta didik tersebut dan akan dipertimbangkan kenaikannya. Yang selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Materi yang selanjutnya yaitu remedi secara akademik. Yang pertama, membantu peserta didik mengenali penyebab tidak naik tingkat dan solusinya. Yang kedua, membantu merencanakan kegiatan untuk memulihkan semangat belajar peserta didik. Yang ketiga, memberikan latihan yang mendukung dan memudahkan peserta didik untuk memahami mata pelajaran yang sulit. Yang selanjutnya yaitu remedi secara psikologis. Yang pertama yaitu memberikan penyadaran kepada peserta didik yang bersangkutan bahwa sebenarnya ia bisa naik tingkat namun waktunya yang berbeda dan peserta didik lainnya. Yang kedua, memberikan penyadaran kepada peserta didik yang bahwa jika dalam kondisi seperti ini ia dinaikkan maka ia akan lebih mempersulit mereka ketika sudah ada di tingkat yang lebih tinggi. Dan yang terakhir yaitu memberikan terapi psikologis jika memang terbukti ada gangguan psikologis dalam diri peserta didik berikut tersebut. Next. Materi selanjutnya yaitu mengenai sistem non-tingkat. Pengertian sistem non-tingkat. Sistem non-tingkat dikembangkan berdasarkan pandangan psikologis yang menyatakan bahwa walaupun peserta didik berada dalam keadaan yang sama, namun dalam kenyataan tidak ada yang persis sama. Selalu ada perbedaan di antara peserta didik yang satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu, sistem tanpa tingkat ini umumnya menggunakan sistem pembelajaran yang lebih individual. Yang selanjutnya yaitu mengenai kelebihan sistem non-tingkat. Yang pertama, peserta didik dapat berkembang seoptimal mungkin menurut irama perkembangannya sendiri tanpa terhambat oleh peserta didik lainnya. Yang kedua, yaitu peserta didik dapat mengambil paket program sesuai dengan minat dan kesempatan. Hal ini demikian sangat sesuai dengan kebutuhan psikologis peserta didik. Yang ketiga, yaitu peserta didik yang pandai akan lebih cepat menyelesaikan program sehingga lebih cepat pula melanjutkan studi. Sebaliknya, peserta didik yang tergolong lambat tidak merasa dipaksa-paksa mengikuti peserta didik yang cepat. Dan yang terakhir yaitu melatih kemandirian peserta didik. Karena sejak dini peserta didik sudah dilatih menentukan keputusan sendiri dalam mengambil paket-paket program. Yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Kelemahan sistem non-tingkat. Yang pertama yaitu peserta didik sejak dini banyak memacu prestasi secara individual. Hal demikian menyebabkan rasa sosialnya berkurang yang berbenturan dengan sosial budaya negara berkembang yang masyarakatnya banyak menjunjung tinggi nilai-nilai sosial. Yang kedua, peserta didik diharuskan mengambil keputusan secara mandiri mengenai paket program yang akan diambil, maka diperlukan penasihat akademik. Yang ketiga, sangat sulit pengadministrasiannya, karena segala bergantung pada peserta didik yang mengambil paket program. Next, sistem kredit semester. Pengertian sistem kredit semester yakni
Sistem penyelenggaraan program pendidikan yang peserta didiknya menentukan sendiri beban belajar dan mata pelajaran yang diikuti setiap semester pada satuan pendidikan. Beban belajar setiap mata pelajaran pada sistem kredit semester dinyatakan dalam satuan kredit semester atau sistem SKS. Prinsip-prinsip penyelenggaraan sistem kredit semester. Yang pertama, siswa dapat menentukan sendiri beban belajar dan mata pelajaran yang akan mereka ikuti di setiap semester. Yang kedua, sistem dengan kemampuan dan kemauan yang tinggi akan dapat mempercepat waktu penyelesaian studinya dibanding periode memperhatikan ketuntasan belajar mereka. Yang ketiga, siswa akan terdorong untuk memberdayakan diri mereka masing-masing dalam proses belajar secara mandiri. Yang keempat, siswa boleh memilih dan mengatur strategi belajar secara lebih fleksibel. Yang kelima, siswa mempunyai kesempatan dalam menentukan kelompok peminatan, lintas minat, dan pendalaman minat, serta mata pelajaran sesuai dengan potensi mereka masing-masing. Yang keenam, siswa boleh berpindah ke sekolah lain yang sejenis dan telah menggunakan sistem kredit semester, dan semua kredit yang telah diambil dapat dipindahkan ke sekolah yang baru atau transfer kredit. Yang ketujuh, sekolah harus menyediakan sumber daya pendidikan yang lebih memadai, baik secara teknis maupun secara administratif. Yang kedelapan, penjadwalan kegiatan pembelajaran diusahakan sedemikian rupa agar dapat memberikan pemenuhan kebutuhan pada pengembangan potensi siswa, baik dalam pengetahuan, sikap, atau keterampilan. Yang kesembilan, guru memfasilitasi kebutuhan-kebutuhan akademik siswa sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minat mereka masing-masing. Next. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Yang selanjutnya yaitu mengenai landasan penyelenggaraan SKS. Yang pertama yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Disnas, di mana peserta didik berhak untuk mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai pada bakat, minat, serta kemampuannya, dan menyelesaikan program pendidikan dengan kecepatan belajar masing-masing dan tidak menyimpang dari ketentuan batas waktu yang telah digunakan. Yang kedua yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 52, yaitu anak yang memiliki keunggulan diberikan kesempatan dan aksesibilitas untuk memperoleh pendidikan khusus. Nah, yang selanjutnya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan dalam Pasal 11. Selanjutnya yaitu mengenai komponen beban belajar. Komponen beban belajar merupakan komponen dari keseluruhan kegiatan yang nantinya harus diikuti peserta didik dalam 1 minggu, 1 semester, dan 1 tahun pelajaran. Komponen beban belajar ini meliputi yang pertama yaitu 1 jam pembelajaran tatap muka. Kegiatan tatap muka ini berupa kegiatan pembelajaran dengan interaksi antara peserta didik dengan pendidik. Yang kedua yaitu 1 jam penugasan terstruktur. Penugasan terstruktur ini merupakan serangkaian kegiatan di mana kegiatan pembelajaran ini berupa pendalaman materi pembelajaran yang dirancang oleh pendidik agar dapat mencapai standar kompetensi. Yang terakhir yaitu 1 jam kegiatan mandiri tidak terstruktur. Selanjutnya yaitu mengenai persyaratan sekolah dalam menggunakan SKS. Yang pertama yaitu satuan pendidikan yang terakreditasi A dari Badan Akreditasi Nasional Sekolah atau Madrasah. Jadi sekolah yang ingin menggunakan SKS ini harus merupakan sekolah berakreditasi A. Yang kedua yaitu penyelenggaraan SKS pada setiap satuan pendidikan dilakukan dengan tetap mempertimbangkan ketuntasan minimal dalam pencapaian setiap kompetensi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.